bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Felicia Lavania. Saya dari Prodi Agribisnis kelas PPAPK dengan NIM C10222111001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang kearifan lokal masyarakat pesisir Nusantara, Kenduri, Laut Sumatera. Kearifan lokal merupakan semua bentuk kebijaksanaan yang menjadi dasar dan nilai-nilai kebaikan yang diyakini, diterapkan, dan selalu dijaga oleh suatu kelompok masyarakat di daerah atau di lingkungan tertentu, yang menjadi tempat tinggal untuk hidup seseorang berkegiatan. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang serta memiliki wilayah laut yang luas ketimbang daratan. Terdapat banyak kebudayaan serta kearifan lokal yang bercorak maritim. Salah satunya yakni kearifan lokal di pesisir Pulau Sumatera. Masyarakat pesisir Sumatera dengan garis pantainya yang memanjang memiliki ikatan khusus dengan lautan yang berlimpah ruah. Akan kehidupan, laut bukan hanya sebagai sumber mata pencarian, tetapi juga sebagai ruang spiritual dan budaya yang melahirkan tradisi kenduri laut. Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya, agama, dan ras. Keanekaragaman tersebutlah yang menciptakan berbagai macam kebudayaan dan tradisi yang berbeda-beda di setiap suku dan ras. Adanya perbedaan budaya dan tradisi tersebutlah yang menjadi ciri khas bagi suku dan ras masing-masing. Perbedaan dan ciri khas dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu antara lain seperti letak geografis, sistem keagamaan, sistem sosial, dan masih banyak lagi, sehingga dapat memunculkan suatu kebudayaan baru, serta tidak lepas dari pola pikir di mana mereka tinggal. Perbedaan budaya di masyarakat ini disebut sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal masyarakat di pesisir lebih mengutamakan serta menggantungkan hidupnya dari sumber daya hasil laut. Oleh karena itu, Indonesia adalah negara yang memiliki garis pantai yang luas. Oleh karena itu, kearifan lokal di Indonesia bercorak maritim. Selanjutnya kita akan membahas apa itu kenduri laut. Kenduri laut atau pesta laut merupakan salah satu contoh dari suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Sumatera. Adat kenduri ini dimaksudkan untuk memberi kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung ke kawasan tersebut dan sebagai simbol dukungan terhadap warga desa setempat yang menjadi cara hidup mereka pada sumber daya laut. Tradisi kenduri ini mengandung nilai budaya karena termasuk menjadi salah satu warisan budaya tertua nenek moyang yang turun-temurun dilakukan hingga sampai kini, sehingga kental akan nilai budaya serta filosofi. Kearifan lokal ini pun menjadi tradisi yang harus dilakukan dalam rangka wujud syukur yang dipadukan dengan adat daerah. Di sisi lain, agar tradisi ini tidak hilang dimakan perkembangan zaman. Dalam konteks kearifan lokal, kenduri laut di pesisir Sumatera juga mencerminkan kebijaksanaan masyarakat dalam melestarikan sumber daya laut. Prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan ekosistem laut tercermin dalam setiap aspek tradisi ini, menandakan kearifan dalam menjaga keseimbangan antara memanfaatkan sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan hal-hal di atas, tradisi kenduri laut di pesisir Sumatera mengundang kita untuk menjelajahi kearifan lokal yang memelihara nilai-nilai kebersamaan, keseimbangan ekologis, dan kegunungan budaya. Melalui perjalanan ini, kita dapat menggali lebih dalam pesona tradisi yang menjadi warisan tak ternilai bagi masyarakat pesisir Sumatera dan meresapi kekayaan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya.
Tradisi kenduri laut ini rutin dilakukan setiap tahun pada bulan Oktober oleh masyarakat pesisir Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tradisi kenduri laut berawal dari dua warisan budaya masyarakat pesisir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, lalu diikuti oleh berbagai daerah pesisir pantai di Sumatera. Ritual kenduri laut ini sudah tertanam sejak abad ke-17. Dari dulu ritual ini mengajarkan kita untuk berkaca dan selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Sang Maha Kuasa pada kita sebagai pencipta lautan. Selanjutnya kita masuk pada nilai-nilai budaya kemaritiman kenduri laut Sumatera. 1. Tradisi keberlanjutan. Kenduri laut, masyarakat di Sumatera mencakup berbagai aspek adat istiadat setempat dan budaya bahari. Kenduri laut atau pesta laut merupakan salah satu contoh dari suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Sumatera. Adat kenduri laut ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung ke kawasan tersebut dan sebagai simbol dukungan terhadap warga desa setempat yang menjaga cara hidup mereka pada sumber daya laut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas nilai yang kedua, yaitu solidaritas yang tinggi. Tradisi kenduri laut tradisional masyarakat pesisir Sumatera mempunyai nilai solidaritas yang tinggi, yaitu menyatukan banyak anggota masyarakat pesisir setempat dengan orang-orang dari kota-kota tetangga. Tradisi dalam hal ini berfungsi sebagai pengaman terhadap hasil laut yang diperoleh setelah setahun melaut. Berikutnya, nilai ragam budaya kemaritiman. Berbagai aspek kearifan lokal dan budaya maritim terkait kenduri laut masyarakat pesisir di Sumatera, ragam budaya kemaritiman. Berikut beberapa contoh adat kemaritiman yang berkaitan dengan kenduri laut. Contoh yang pertama yaitu rumah adat. Setiap semenanjung di Sumatera memiliki sebuah rumah adat dengan ciri-ciri yang unik, yang melengkapi rumah adat lainnya terlepas dari konstruksi, bahan bangunan, atau faktor lainnya. Contoh yang kedua ada senjata tradisional. Senjata tradisional adalah perwujudan fisik dari keyakinan agama. Setiap provinsi mempunyai lebih dari satu jenis senjata tradisional. Ini merupakan contoh gambar senjata tradisional Sumatera Utara. Dan contoh yang berikutnya yaitu kelompok etnis atau suku bangsa. Diketahui bahwa Pulau Sumatera mempunyai banyak ubur-ubur penyengat di seluruh wilayahnya. Ada suku yang mempunyai dominasi, namun ada pula suku yang lebih kecil yang hanya melibatkan sedikit individu atau kelompok teman. Baiklah, sekarang kita lanjut pada nilai-nilai budaya kemaritiman yang berikutnya, yaitu ada kelestarian lingkungan. Kenduri laut yang dilakukan oleh penduduk Sumatera juga mengedepankan pelestarian lingkungan. Sebagai wujud syukur atas hasil laut yang melimpah, kenduri laut dilaksanakan untuk menjaga kelestarian alam bawah laut dan sekitarnya secara efektif. Dan kita lanjut kepada nilai yang terakhir, yaitu nilai spiritualitas. Tradisi kenduri laut masyarakat kelas bawah di Sumatera mempunyai komponen spiritual yang kuat. Kenduri laut merupakan sentimen pesimis dari masyarakat setempat terhadap hasil sungai yang mereka temui. Tradisi ini juga mempunyai makna mendalam bagi masyarakat kelas bawah karena merupakan representasi hubungan simbiosis antara umat manusia dengan Sang Penciptanya. Baiklah, sekarang kita akan lanjut membahas tentang jenis-jenis norma dan aturan yang berlaku. Berikut merupakan jenis-jenis norma yang berlaku pada kegiatan kenduri laut. 1. Norma agama. Kegiatan adat kenduri laut berlandaskan Islami yang mana acara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat pesisir Aceh maupun masyarakat pesisir Tapanuli Tengah kepada Allah oleh karena limpahan rezekinya berupa hasil tangkapan ikan. Yang kedua ada norma sosial.
Kegiatan adat kenduri laut tidak hanya dilaksanakan atas dasar keagamaan saja, tetapi juga berlandaskan sosial. Salah satu manfaat diadakannya acara ini tidak lain tidak bukan yakni meraih silaturahmi antar sesama masyarakat dan nelayan melalui memasak bersama, kemudian makan bersama. Acara ini juga bermanfaat untuk kegiatan sosial memberi makan anak-anak pada panti asuhan. Dan yang terakhir ada norma hukum. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mana memberikan manfaat berupa nuansa baru pembangunan di daerah sehingga memberikan kesempatan untuk pengembangan berbagai potensi daerah mulai dari sektor pariwisata hingga budaya, termasuk potensi sumber daya di wilayah pesisir. Pengawasan terhadap aturan-aturan yang berlaku ini dilakukan oleh nelayan yang bekerja sama dengan Panglima Laut. Berdasarkan Pasal 24 Ayat 2 Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat disebutkan bahwa kewenangan Lembaga Panglima Laut yakni sebagai berikut. 1. Melaksanakan, memelihara, dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat. 2. Membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan. Yang ketiga, menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi di antara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Yang keempat, menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut. Yang kelima, memperjuangkan taraf hidup masyarakat nelayan. Dan yang keenam atau yang terakhir, mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai dalam tradisi kenduri laut. Yang pertama ada nilai kehidupan. Tradisi kenduri laut memiliki nilai kehidupan karena hubungan erat antara manusia dengan alam yang akan selalu membawa kehidupan. Oleh karena itu, manusia harus menjaga dan melestarikan alam, dengan harapan agar kelak alam tetap memberi kehidupan bagi generasi masa depan kita. Selanjutnya ada nilai budaya. Tradisi kenduri laut ini memiliki nilai budaya karena termasuk salah satu warisan budaya tertua nenek moyang yang turun-temurun dilakukan hingga kini, yang kental akan nilai budaya serta filosofi. Kearifan lokal ini pun menjadi tradisi yang harus dilakukan dalam rangka wujud syukur yang dipadukan dengan adat daerah. Selanjutnya, perkembangan tradisi kenduri laut masa kini. Tradisi kenduri laut masih terjaga dan selalu diselenggarakan setiap tahunnya. Isi acara tidak hanya sekedar makan bersama tetapi juga dimeriahkan dengan berbagai acara yang meriah berisi hiburan dan perlombaan yang semakin modern sesuai perkembangan zaman. Tradisi kenduri laut yang semakin tahun kian ramai menandakan budaya ini diterima oleh masyarakat luas. Kesimpulan, tradisi kenduri laut yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara merupakan bukti kekayaan budaya kearifan lokal pesisir di Indonesia yang patut dipertahankan oleh karena adanya nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Tidak hanya itu, tradisi budaya ini menjadi daya tarik wisatawan yang mana adanya daya tarik berarti terdapat manfaat berupa adanya perhatian terhadap tradisi ini, serta menjadi salah satu destinasi wisata yang dapat ditawarkan apabila berkunjung di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.